Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alladhi yuhasibu bihi wa la yuhasibu bihi wa la yuhasibu bihi wa la yuhasibu bihi alladhina hum min shurakihim yashrabun alladhina hum yuhasibu wa yamna'una al-ma'un Bapak-Ibu jamaah Pertama-tama kita hadirkan puji syukur kita dari Allah Taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita sekalian sehingga pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kekuatan dan iman takwa kita sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mulai sahur tadi kemudian sholat subuh tadi yang berjamaah kita dimampukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian salawat salam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya Allah dengan menjalankan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian mohon maaf pada hari ini saudara Bapak sakit ini karena beliau tenggorokannya lagi sakit sehingga mohon maaf beliau menyuruhkan saya untuk mengganti beliau dan mudah-mudahan selanjutnya beliau disembuhkan secepatnya sehingga bisa beraktivitas kembali dengan seperti biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian, pada kesempatan pagi ini kami ingin mengingatkan pada diri kami pribadi dan sebagai masyarakat untuk satu renungan yaitu tentang hebatnya sholat. Hebatnya sholat kenapa kami sebut sholat hebat? Karena sholat adalah banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapat dari sholat itu. Yang pertama, kenapa disebut hebat? Karena perintah ibadah yang langsung diperintahkan Allah pada Rasulullah itu adalah sholat dengan beristighfar suami. Kalau perintah yang lain kan nanti malaikat Jibril. Tapi dengan sholat ini bahwa perintah itu langsung Allah berikan kepada Rasulullah dengan memanggil dalam beristighfar suami. Pada bersama sekalian, kemudian Allah memberikan perintah ini secara langsung. Posisi sholat ini adalah posisi yang paling dekat hamba dengan Allah. Karena apa? Disitulah kita istilahnya berdialog dengan Allah ketika kita sholat, apalagi pada saat kita sujud. Saat itu adalah saat yang paling dekat karena posisi kita, posisi mustawa dapat itu berada di bawah sehingga kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu jemaah sekalian, kehebatan yang lain adalah ketika kita melaksanakan sholat ada sholat di awal waktu. Karena sholat yang awal waktu adalah sangat yang ibadah dan sholat yang sangat disukai oleh Allah SWT. Jadi sampai kita ini menunda sholat kita. Jadi waktu subuh itu sebelum adzan kita sudah mulai bersiap-siap untuk melakukan sholat. Kecuali ada waktu yang memang perlu kita agak terlambat, ada urus kaki. Bapak Ibu jemaah sekalian, tentang sholat ini kita di masjid kita dari mulai 12 sholat selama bapak-bapak ibu yang ikut
festival sujud itu kan sebagai persiapan kita sebagai membantu kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan. Karena abad itu kita dilatih dari mulai tepat waktu kita dalam sholatnya. Pertama masalah bahkan sebelum azan kadang-kadang kita sudah datang ke masjid ya, bersama karena itu nanti habis nyekan paspor itu kan ini untuk hiburan kita lagi dan nanti itu jadikan istilahnya untuk apa sekedar hari hanya tapi memang istilah tujuan dari kawan-kawan kemarin memang untuk melatih kita bagaimana kita pertama memaknai masjid karena apa tujuan bahwa penuh kita untuk memaknai masjid karena beliau setiap keliling ke masjid-masjid terutama subuh masjid di Kepangan ini presentase jamaahnya sangat kecil sehingga beliau punya inisiatif untuk mengadakan kegiatan tersebut. Namun saya untuk partisipasi dari masjid-masjid yang diperlukan memang sangat kecil dari sekian hanya sekitar kurang lebih 15-20% yang ikut festival tersebut. Padahal tujuannya agak sangat bagus juga untuk memakan masjid, kemudian juga melatih kita untuk bisa tepat waktu dalam sholat kita di malam itu, termasuk sholat tahajudnya. Bahkan sebelum kita ini biasanya kita datang sebelum subuh, tapi kadang-kadang setengah 3 bahwa ibu-ibu yang aja sudah mulai datang ke masjid. Untuk apa? Untuk ikut festival tersebut. Jadi kan sebenarnya tujuannya sangat bagus. Cuman kadang-kadang ada yang mencoba meremehkan, saya meremehkan tersebut gimana aja jadi dari padahal itu cuma pendidikan kita untuk melatih kita bagaimana kita sholat tahajud dengan rutin ya. Karena selama 2 bulan itu kita insya Allah dengan bersama 2 bulan itu akan melatih kita untuk bisa rutin sholat malam. Kalau seperti kita memang dari dulu kita sudah mengadakan kegiatan sholat tarawih malam gitu. Sebenarnya sejak tahun 90-an kita sudah punya kegiatan yang kita pakai untuk mengadakan kegiatan sholat tarawih malam. Yang kita adakan dengan berbagai metode untuk menarik bagaimana sholat malam itu. Contohnya setiap kita tarawih kita pernah mengadakan sholat tarawih malam itu dengan meniadakan sholat tarawih sore khusus yang dewasa. Sebagai contoh untuk yang 10 hari terakhir kita adakan sholat tarawih khusus untuk anak-anak. Jadi yang imam juga anak-anak, jamaah juga anak-anak. Kemudian yang bapak jam berapa? Jam 12 malam. Kita waktu itu kita seperti itu berkali-kali dilakukan, tapi responnya kurang bagus. Kemudian kita ubah lagi yang lain. Kemudian yang lain dengan cara apa? Kita bangunkan dengan membangunkan teman-teman usia waktu sudah mengajar itu dan membangunkan keliling. Jadi teman-teman itu kita ajak untuk membangunkan teman-teman yang kemudian sholat malam. Itu juga kurang aktif juga. Akhirnya kita bahkan kita yang mengadakan azan malam itu pernah kita adakan. Itu juga kurang aktif. Jadi memang sangat padahal di karena memang sini tidak ada hadiahnya. Kalau seperti festival itu kan ada hadiahnya dengan video dan sebagainya. Itu ternyata yang menarik perhatian dari jamaah sekalian. Nah, bagaimana dengan pendidikan ini yang kemudian kita jalan selama 2 bulan itu, yang membuat kita rutinkan kegiatan yang terutama sholat jamaah kita di masjid, kemudian sholat malam kita rutinkan kita jangan sampai itu terlewatkan ya. Bahwa jamaah sekalian keibadatan sholat yang lain adalah kita akan terhindar dari api neraka.
wajah yang dipakai sujud pada Allah tidak tersentuh oleh api neraka. Itulah kehebatan sholat yang kita lakukan. Kemudian sholat yang kehebatan sholat yang lain adalah sholat memang cermin kehidupan di dunia. Bila sholat hambanya baik, kehidupan di dunia juga pasti akan baik. Karena apa? Dengan tepat waktu, insya Allah setiap apapun yang kita lakukan akan berusaha untuk menempati waktu kita. Ya, untuk menempati waktu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sholat ini juga diwajibkan oleh Allah pada nabi-nabi sebelum Rasul kita. Jadi sholat juga diwajibkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi itulah hebatnya sholat. Kemudian sholat adalah sebagai tiang agama. Kalau kita menegakkan sholat, insya Allah agama kita akan tegak dengan kuat. Kalau kita dengan sholat berjamaah di masjid, insya Allah dengan berjamaah yang rutin, insya Allah juga berisikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaah sekalian, bagaimana dengan sholat kita yang kita laksanakan setiap hari? Perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing. Pada suatu majelis Rasulullah ada seorang sahabat yang duduk dan wajah yang penuh kegelisahan. Beliau dalam satu masa itu beliau ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sholatnya. Kebiasaan itu disampaikan pada Rasulullah. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku khawatir. Mungkin pertanyaanmu ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah." Karena apa? Pertanyaan yang disampaikan adalah ketika kita sholat itu kadang-kadang pikiran kita itu kemana-mana, jadi tidak fokus, tidak khusyuk dan sebagainya. Jadi yang salah satu pertanyaan disampaikan di sahabat Nabi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab dengan tersenyum. Taruhan juga penuh dengan kasih sayang, katakanlah wahai saudaraku, apa yang akan kamu tanyakan tentang hal tersebut. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa beliau menyatakan bahwa ketika sholatnya beliau sering sekali pikiran itu melayang kemana-mana, jadi tidak fokus untuk agar khusyuk dalam sholatnya. Kemudian sekejap dalam majelis tersebut agak hening karena ternyata kegelisahan sahabat ini dirasakan juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Semua sama, termasuk mungkin kita. Jadi setiap sholat pasti setiap kita takbiratul ihram pasti nanti ada pikiran yang kemana-mana. Entah itu pikiran tentang kerjaan, entah pikiran tentang keluarga, entah pikiran tentang yang lainnya. Itu pasti masuk ke dalam pikiran kita. Padahal waktu kita sholat. Nah, bagaimana jawab Rasulullah tentang keadaan seperti ini? Kemudian Rasulullah dengan suara berdepan menjawab, demikian yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba. Tidak ia teralihkan, tetapi kepada Allah tetap melihat usaha. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, memang setan akan menggoda kita di setiap situasi, bahkan setiap pada saat kita sholat. Makanya setiap sholat kita akan melayang kemana-mana dengan kita. Dari kudinya, ketika bisa ketemu, atau bisa taruh di meja, atau mungkin bahkan kacamata yang kita pakai ada kadang-kadang lupa gimana. Kadang-kadang ingat gitu.
Jadi disinilah pintu setan menggoda manusia terutama dalam sholatnya. Tetapi Allah tidak misalnya tetap akan melihat usaha kita untuk berusaha fokus dalam sholat kita. Jadi memang kadang-kadang kita sholat kita tidak kemana, kita kembali lagi untuk fokus dan berusaha untuk khusyuk lagi. Nah disitulah yang akan dinilai oleh Allah dalam usaha kita untuk berusaha khusyuk dalam sholat kita. Walaupun persentase khusyuk kita itu mungkin hanya 5-10%, tapi insya Allah usaha kita akan dicatat oleh Allah SWT sebagai usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian sebagai contoh lah, kalau kita punya anak kecil, punya anak kecil, kepengen karena ibunya baru pulang dari pasar misalnya, anak kecil ini berusaha lari untuk mendekati ibunya, padahal dia jatuh kemudian bangun lagi, jatuh bangun lagi. Apa ibunya nanti akan marah sama anak tersebut? Kan tidak, tapi pasti ibunya akan mendekati anaknya untuk menolong agar bisa bangun lagi. Itulah gambaran Allah akan melihat usaha kita dalam sholat kita supaya bisa khusyuk lagi. Walaupun kadang-kadang kita hanya kemana-mana, tapi kita bisa kembali lagi untuk khusyuk lagi. Insya Allah itulah yang akan dinilai oleh Allah sebagai sholat yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian dalam satu kesempatan ini kami akan menyampaikan satu pesan dari sahabat Nabi Abu Nasir bin Abu Bakar As-Siddiq tentang nasihat keikhlasan dan amal soleh. Jadi beliau ada beberapa nasihat yang saya tidak semua saya sampaikan, dari beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu nasihat tentang keikhlasan dan amal soleh. Tidak ada kebaikan dalam ucapan tanpa perbuatan, jadi ada kebaikan dalam kekayaan tanpa kedermawan, serta tidak ada kebaikan dalam persaudaraan tanpa ketulusan. Jadi dalam sholat ini kita juga bisa mencetak jiwa atau mental kita untuk bisa ikhlas. Kemudian juga sifat dermawan kita, kemudian sifat ketulusan kita, dan juga sifat persaudaraan kita dalam kita berjamaah. Itulah pesan dari Abu Bakar tentang keikhlasan dan juga amal soleh kita. Bagaimana kita bisa bimbing kita mendidik kita pribadi untuk bisa ikhlas, bisa bermakna dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin beberapa hari ada banyak nasihat dari satu dulu yang saya karena waktunya tidak mendekati suruh dan bisa untuk saudara saya sebagai bagi sekalian biasa terus untuk pagi hari ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin yang dapat kami sampaikan, sama maaf karena itu kekurangan saya, ada kesalahan dan ada yang benar juga dari Allah SWT, dan semoga sebaiki dan dengan pengabdian kita di Masjid Rahmat bisa dapat balasan dari Allah SWT, dan juga nanti bisa menyelesaikan istimewa dan sebaik-baiknya dan bisa beramal soleh di tempat yang lain untuk bisa lebih baik lagi. Demikian yang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.